Rasemi adalah tokoh yang menjadi salah satu dari 7 orang anggota Dharmaputra Raja yang tertulis dalam kitab Pararaton, atau disebut juga Dharmaputra Winihsuka. Anggota Dharmaputra tersebut adalah Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Jabatan Dharmaputra. Adanya jabatan Dharmaputra diketahui dari naskah Pararaton. Jabatan ini tidak pernah dijumpai dalam sumber-sumber sejarah lainnya, baik itu Nagara Kertagama ataupun prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti apa tugas dan wewenang Dharmaputra. Pararaton hanya menyebutkan bahwa para Dharmaputra disebut sebagai pengalasan Winihsuka, yang artinya, pegawai istimewa yang disayangi Raja. Mereka dikisahkan diangkat oleh Raden Wijaya, dan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah tahun 1328. Ketujuh orang ini semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan Raja kedua, yaitu Jayanegara. Tumben Kakang Semi dan Kakang Kuti berkunjung ke rumah saya. Ada yang sakit, Kakang? Ada yang penting yang harus kita bicarakan, Tanca. Silakan. Adi Tanca menerima surat undangan dari Gusti Prabu? Itu yang mau saya tanyakan kepada Kakang sebenarnya. Semua Dharmaputra mendapat undangan. Apakah di surat Kakang disebut disuruh membawa istri? Saya heran. Kenapa kita harus mengajak istri? Biasanya, Gusti Prabu paling tidak suka kalau kita mengajak pasangan kita. Undangan kepada saya juga begitu. Kira-kira ada apa ya? Saya curiga Gusti Prabu mempunyai rencana tertentu. Mungkin saja Gusti Prabu ingin menyelenggarakan keramaian atas kemenangan Majapahit menumpas pemberontakan Nambi. Itu sudah dilaksanakan waktu pengangkatan Tuan Halayuda menjadi patih. Betul. Saya juga mencium sesuatu yang kurang baik. Tapi sebaiknya harus datang, apapun yang terjadi. Mungkin bagi kalian yang masih muda, Pati Nambi tidak punya arti apa-apa. Tapi bagi yang pernah sama-sama ikut berjuang, mendirikan Majapahit ini, dia orang yang sangat penting. Nambi sangat setia kepada keluarga raja. Jadi tidak mungkin beliau memberontak. Saya dan Nyai Paricara kebetulan melewati bekas medan perang. Di Desa Ganding, juga di Rabut Buhayabang. Sungguh saya sangat kaget melihat bagaimana jenazah orang yang begitu tinggi jasanya kepada negeri ini. Tubuhnya dicacah-cacah layaknya seorang penjahat, dan dibiarkan begitu saja di padang rumput. Hamba saksi penumpasan itu, Gusti. Perintah dari atasan langsung adalah melakukan pembantaian sekejam mungkin. Katanya supaya perang cepat selesai. Itu kenapa mereka tidak menginginkan kami ikut. Halayuda sengaja mendesak supaya saya dan Empu Sasi mundur. Dan menggantikan kedudukan kami dengan ikal-ikalan Bang, Jabung Tarawes dan Lembu Peteng. Orang-orang yang kurang disukai mendiang Gusti Prabu Jayawardana karena terlalu kejam. Kelihatannya negeri ini akan dijadikan sebuah negara yang penuh dengki dan dendam. Yang di dalamnya dijejali oleh algojo-algojo yang mengenakan topeng satria. Sebenarnya, sudah lama saya tidak tahan terlibat di dalam kemelut yang sengaja dihembuskan. Dia Halayuda. Hampir semua keributan di Kedaton tidak ada satupun yang tidak direkayasa Halayuda. Termasuk peristiwa Cakradara dan Kudamerta yang dilakukan sangat licik dan memalukan. Sebenarnya saya ingin melakukan sesuatu, tapi ragu. Kenapa? Halayuda harus dihentikan. Hamba akan bergerak bersama Rasemi, Gusti. Lantas, kenapa kalian ceritakan padaku? Karena Tuhan adalah pimpinan yang paling sepuh, yang bisa kami percaya.
Gusti Empu tidak usah khawatir. Saya bukan suruhan Halayuda untuk menjebak Tuan. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk negeri ini. Sebagai gustimu, saya bahkan baru tahu bahwa kalian adalah istri dari Dharma putraku sendiri. Ratanca, Rakuti, Hamba Gusti. Sesekali, ajaklah istri kalian ke Puri Kapopongan. Menikmati hiburan bersama abdi-abdiku yang lain. Hamba Gusti Prabu. Ada apa? Jangan keras-keras. Ada apa? Hamba melihat Rasmi dan Larasem ke rumah Empu Wahana. Siapa saja di sana? Hamba melihat Empu Sasi, Empu Bango, dan juga Kamandano menyambut kedatangan Ralasem dan Rasemi. Kamandanu ada di antara mereka. Ini pasti bukan pertemuan biasa. Itu sebabnya Rasmi tidak hadir di tempat ini. Apa tugas hamba selanjutnya? Ikuti Kamandanu. Apa dia kembali ke rumahnya? Baik, Gusti. Keadaan akan semakin gawat. Teman seperjuangan Gusti Patih Nambi sepertinya tidak terima mendengar kematian Patih Majapahit yang sangat berjasa itu dengan cara yang begitu kejam. Kakang, apakah mereka mau memberontak? Mereka belum sampai ke sana. Mereka serba sulit. Karena kalau sampai melakukan pemberontakan, artinya harus melawan negara yang telah mereka bangun dengan darah dan keringat mereka sendiri. Siapa yang menyuruhmu? Ampun Tuan, saya disuruh Tuan. Oleh siapa? Tempat kita sudah diketahui. Untuk sementara kita harus menyingkir. Pasti ada yang menyuruh mereka. Dia berhasil lolos ke perkampungan waktu saya kejar. Bagaimana dengan keselamatan Nyai Caparu dan suaminya? Karena mereka bisa menjadi sasaran, Kakang. Malam ini juga, mereka kita suruh pergi. Dinding batu dan pepohonan di Majapahit punya telinga. Sehingga pertemuan kita adakan di tempat terpencil seperti ini. Bagaimana kalau kita langsung amuk saja di Kutaraja, Kakang Rasmi? Ngawur. Kalau ngomong mbok dipikir dulu. Amuk kok di kandang macan. Kamu tahu berapa laksa kekuatan prajurit Majapahit, hah? Yang penting ada perlawanan. Kita sudah muak dengan kelicikan Patih Halayuda. Tenang dulu, tenang semuanya. Saya terharu melihat semangat kalian. Tapi hanya modal semangat saja tidak cukup. Harus ada rencana dan kekuatan yang memadai.
Pendapatnya mengingatkan kita tentang besarnya kekuatan tentara Majapahit. Memang benar dan harus menjadi pemikiran kita. Saya sanggup mengerahkan seluruh pemuda desa Karangmaja. Kira-kira 100 orang. Saya sudah minta izin kepada Paman Batara Rilasem untuk mengerahkan 300 prajurit. Saya akan menghimpun pemuda-pemuda di Kutaraja yang tidak menyukai perilaku Patih Halayuda. Untuk sementara, jangan libatkan kawan-kawan kita di Kutaraja. Berbahaya. Orang-orangnya Halayuda selalu berkeliaran dengan melebarkan kuping mereka. Sekali lagi saya peringatkan, tutup mulut kalian kalau berada di sana. Jika kalian ingin perjuangan kita berhasil. Mengerti? Mengerti! Tempat ini sementara kita jadikan Balai Wikramayuda sekaligus benteng pertahanan. Hutan di sini cukup rapat. Dan celah tebing di pinggir sebelah selatan bisa kita gunakan untuk menjebak pasukan musuh yang mengejar kita. Tadi Ralasem sudah menyanggupi 300 prajurit. Mungkin saya bisa kerahkan dari Kebang Jenar sekitar 200 prajurit. Bagaimana soal penjagaan? Tidak ada seorang penduduk pun yang boleh memasuki daerah ini, baik dari Majapahit maupun penduduk Tumapel. Semua pengikut gerakan ini harus memakai tanda yang akan kita pikirkan selanjutnya. Hentikan! Dia memata-matai tempat ini, Kakang Rasmi. Gerak-geriknya mencurigakan. Bunuh saja, Kakang. Diam semua. Ampun Gusti Rasmi, hamba cara Ketuan Rakuti. Hamba disuruh menyampaikan ini. Semi sahabatku, janang permusuhan denganmu sudah dipukul Halayuda. Bala tentara Majapahit mulai dipersiapkan untuk mencari tempat persembunyianmu. Saranku, gunakanlah siasat kumbang menghisap bunga. Selamat berjuang dari sahabatmu, Rakuti. Perawat Caraka ini, dia akan tetap di sini sampai perjuangan kita berhasil. Jelas ini pembangkangan, Gusti Prabu. Rasmi dan Ralasem telah berani merongrong kewibawaan Prabu Majapahit. Tidak ada hukuman lain kecuali ditumpas, Gusti Prabu. Siapa yang mau memberi pendapat? Kenapa tiba-tiba orang jadi mudah tersinggung dan memberontak? Baru saja Paman Nambi. Sekarang Rasmi. Orang yang selama ini begitu patuh kepadaku. Mereka menjadi berani. Pasti karena ada yang memanas-manasi, Gusti Prabu. Siapa? Siapa? Mungkin orang yang tidak setuju dengan kebijakan Gusti Prabu mengangkat hamba sebagai Mahapati. Saya terlalu sering dengar dari mulut Paman bahwa banyak orang yang tidak suka kepada Paman. Sebenarnya ada apa? Saya tidak mau kalau urusan pribadi Paman dikaitkan dengan negara. Jangan salah paham, Gusti Prabu. Hamba tidak pernah melebih-lebihkan persoalan untuk kepentingan hamba sendiri. Tapi yang terjadi memang seperti itu. Itu sebabnya Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan terpaksa hamba ganti. Supaya hamba mampu mengerjakan tugas hamba sebagai pati. Bisa lebih teratur dan lancar. Dan semua itu hamba lakukan untuk kepentingan Gusti Prabu. Untuk kejayaan Majapahit. Hamba mengusulkan, bagaimana kalau Rasmi dan Ralasem kita ajak bicara dulu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan sampai mereka berani malilo? Saya tidak setuju, Gusti Prabu. Ini menyangkut kewibawaan Gusti Prabu sendiri. Pikiran macam apa itu, Kuti?
Mengajak bicara orang yang jelas membangkang. Itu kebodohan yang harus kita jauhi. Bagaimana kita bisa meredam gejolak? Yang mungkin saja bisa akan kembali muncul. Kalau kita tidak pernah mengadakan pendekatan, supaya kita tahu apa undang-undang mereka. Tidak perlu. Sebagai abdi raja, siapapun harus mematuhi apapun aturan yang ada. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasemi dan Ralasem. Hal sama pernah terjadi pada Nambi, juga Mandana. Pendapat Rakuti boleh kita pertimbangkan, Paman. Saya ingin tahu kemauan mereka. Maaf, Gusti Prabu. Rasemi menolak minta ampun kepada Gusti. Padahal dia telah ketahuan mengadakan persekongkolan dengan Empu Wahana. Empu Wahana? Apa mungkin Rakyat Kanduruhan yang sangat setia itu berkomplot untuk melawanku? Ampun, Gusti Prabu. Kalau memang Empu Wahana, atau mungkin juga Empu Sasi dan Arya Kamandanu terlibat, kenapa mereka tidak kita panggil saja dan kita adili? Para adiaksa yang akan menentukan apakah mereka benar membalilo atau tidak. Kuti, aku yang jadi pati di sini. Aku yang menentukan siapapun yang harus dilenyapkan. Tentu saja, tidak dengan perbuatan semena-mena. Pasti kita akan selidiki dulu berita itu secara cermat. Karena saya tahu, Wahana dan Sasi adalah orang yang pernah berjasa kepada Majapahit. Sebenarnya Gusti Prabu Jayawardana juga tidak pernah menganggap apa-apa pada Halayuda. Buktinya Sang Prabu tidak pernah memberi jabatan penting apapun. Hanya sebagai tanda atau pegawai biasa.